Nah, disinilah kuasa Tuhan ya. Alam atau hutan yang segitu luas, dia tidak memerlukan pupuk dari kimia tuh. Semuanya berbahan dasar organik ya. Jika kamu mendapati rumput-rumput liar seperti ini, baik itu di halaman rumah ataupun di kebun belakang, pastinya kita akan membersihkannya ya. Baik itu pakai tangan, pakai koret, ataupun pakai pacul. Nah, rumput-rumput liar ini jangan kita bakar ya. Kalau dibakar kan selain polusi udara, rumput liar ini kita manfaatin nih. Kita akan jadikan kompos, baik itu pupuk padat ataupun pupuk cair ya. Biar berbahan organik semua tanaman yang kita punya. Kebetulan sekali di sini di kebun belakang aku nih, rumput-rumput liarnya sudah sangat banyak ya seperti ini. Karena mungkin di sini tanahnya subur nih. Nah, ini kalau kita manfaatin untuk jadi kompos, ini lumayan ya, banyak. Kita tidak perlu memakai pupuk kimia. Akhirnya aku tanamin pohon serai itu, pohon serai ya. Jadi kita bersihin rumputnya sambil nanti kita manfaatin untuk kita jadikan pupuk. Di sini aku sudah mempersiapkan karung, pacul, sama golok nih. Atau kita bisa menggunakan tangan aja ya, yang sudah kita lapisi dengan sarung tangan. Atau kalau bisa juga kita pakai mesin itu ya, mesin pemotong rumput. Tapi aku nggak bawa nih karena agak ribet ya, rumahnya di bawah tuh. Untuk itu kita mulai aja ya, kita menggunakan tangan yang pertama. Ya tinggal dicabut aja ya, tinggal dicabut. Nah, ini akar-akarnya juga nanti bisa kita jadikan pupuk ya. Jadi akarnya jangan dibuang. Nah, kita kumpulin di sini. Nah, kita udah mempersiapkan karung untuk mudah nanti kita bawa ya. Kita bawa pulang. Lalu seperti ini nih. Jangan lupa tanahnya dijatuhin ya supaya nanti nggak berat. Nah, sahabat Marani, kalau kita perhatikan di sini ya, saat kita mencabutnya ini, kamu perhatikan tuh di bawah-bawah ini banyak ini ya, daun-daun yang sudah mulai lapuk. Nah, disinilah kuasa Tuhan ya. Alam atau hutan yang segitu luas, dia tidak memerlukan pupuk dari kimia tuh. Semuanya berbahan dasar organik ya, organik. Jadi dari tumbuh-tumbuhan ini, dari daun-daun keringnya jatuh, ditambah lagi daun-daun yang masih hidup, nanti dia akan kembali lagi ke alam ya, ke alam seperti ini menjadi makanan ya, makanan untuk alam itu sendiri. Jadi tanahnya akan bagus, jadi tidak harus memerlukan pupuk buatan pabrik. Jadi ini sudah cukup banyak ya, lumayan nih untuk hari ini. Nah, sahabat Mardani, mencacahnya kamu bisa menggunakan golok ya. Nah, cara dicacah seperti ini nih. Kayak akar-akarnya juga jangan dibuang ya. Akar-akarnya juga manfaatin aja. Nah, sahabat Mardani, kalau menggunakan golok hasilnya seperti ini ya. Kamu bisa lebih halus lagi atau segini juga cukup tuh. Atau kalau bila kamu capek, kamu bisa menggunakan mesin pemotong rumput ya untuk mencacahnya. Kalau menggunakan mesin pemotong rumput, hasilnya kayak gini nih sahabat Mardani nih. Lebih halus ya, lebih ini kayak gini hasilnya. Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan banyak ya. Nah, yang ini kamu bisa dijadikan ini ya. Kita bikin dua, yang satu pupuk cair, yang satu pupuk padat. Ini bisa kamu fermentasi dulu dengan cara menyampur M4 dengan molase, atau kita langsung aja ya, kita kasih ke tanamannya. Kalau kamu ingin difermentasi, dipendam di dalam tanah kayak gini ya,
jangan ditanamin dulu karena proses fermentasinya dia itu mengeluarkan gas ya yang akan panas pada tanaman. Jadi nanti kalau ini udah ada tumbuh rumput-rumput, itu tandanya sudah bisa ditanam. Nah kalau ini kas kedebong pisang yang kemarin nih, nanti aku tambahin lagi ke sana kedebong pisangnya. Nah kamu bisa langsung ya menaruh ini di sekitar perakaran pohonnya nih, biar dia menjadi pupuk alami ya. Ini tidak perlu menunggu proses fermentasi ya. Jadi seandainya pun terjadi proses fermentasi, dia tidak akan ini ya berpengaruh pada tanaman yang ada di sini. Gasnya akan langsung terlarut dalam udara. Nah, semuanya di sini sudah aku kasih pupuk untuk organiknya ya. Ini ada pohon cabai yang lumayan agak besar tuh. Maka dia juga akan kita beri pupuk organik. Ini di sekitar perakarannya aja ya. Akarnya seperti ini. Kita bisa menambahkannya dengan pupuk organik cair ya. Ini yang kemarin aku buat dari kedebong pisang. Ini baunya harum ya. Ini agak keras, ini kita harus pakai yang lain alatnya. Ini aku sudah dapat hampir sepertiga ember ya. Sepertiga ember. Ini kita campur dengan air. Boleh dipenuhin ya. Selanjutnya kalau kamu sudah aduk-aduk ini, kamu bisa menyiramkan ya di sini. Seandainya pun terjadi proses fermentasi, maka dia panasnya akan ke atas tuh. Kita siram secara merata ya. Satu lagi sahabat Mardan ini, bila kita lapisi ya permukaan tanah dengan pupuk organik ini yang dari rumput, dia akan ini ya, akan memfilter sinar matahari. Jadi tanahnya tidak cepat kering ya. Ininya nanti akan tumbuh bakteri-bakteri atau cacing-cacing yang hidup di tamannya, di tanahnya untuk menyuburkan tanaman nih. Berbeda seperti ini ya. Kalau ini kan sinar matahari langsung kena tanah nih. Jadi nanti permukaan tanahnya cepat kering ya, cepat kering. Dia tidak lembab, kalau curah hujannya kurang malah jadi kering ya. Sobat petani, kalau tadi sudah kita jadikan pupuk padat, nah sekarang ini kita akan jadikan untuk proses pembuatan pupuk organik cair ya. Ini kita simpan di dalam wadah. Ini kita masukin dulu nih sisa-sisa yang tadi ya. Sahabat Mardan nih, usahakan kalau membuat VOC ini embernya yang ada tutupnya ya. Tapi kalaupun seandainya tidak ada tutupnya bisa juga ya. Yang penting bisa ditutup rapat. Nah kita masukkan bahan-bahan rumputnya ini ke dalam embernya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini aku menyiapkan air ya. Kalau ini air dari kolam ikan nih, kolam ikan lele. Kalau kamu nggak ada, pakai air biasa boleh. Lebih bagus lagi pakai air cucian beras ya. Lalu kita persiapkan di sini M4 nih. M4 ini sebelum ini kita kocok dulu ya. Kita kocok. Kita siapkan juga molase ya. Molase ini kalau kamu nggak punya bisa pakai gula merah atau gula putih yang dilarutin. Ini kita satu tutup botol aja cukup ya. Ini kental banget nih. Molasenya kental banget ya. Tuh kental. Ini satu tutup botol. Ini kita ini dulu. Sayang nanti ya. Nah ini diaduk-aduk tuh supaya dia larut. Pakai tangan gak apa-apa, tangannya nanti juga wangi. Ini masih wangi ini ya, wangi arak. Nanti kalau udah jadi wanginya wangi tape. Lalu kita campur M4 ini, kita aduk-aduk. Aku sih nggak pakai takaran, semaunya aku aja kira-kiranya berapa mau enaknya. Ini tadi satu, ini aku gunain dua aja. Kita buka dulu, lalu gua tutup botol lagi ya. Ini bakterinya tadi M4 nya itu makanan itu. Lalu kita tutup rapat lagi. Ini biar kedap udara ya, ditutupnya rapat. Seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk lagi. Setelah itu kamu tinggal masukin ke sini. Tinggal dimasukin aja ya. Nah, nanti dia jadi VOC dari rumput. Nah, kalau kamu air kurang boleh tambahin tuh. Ini kan
sayang ya molasenya tuh, karena dia terlalu kental. Ada, kita tambahin aja airnya. Nah, sambil kita aduk-aduk ini airnya biar dia larut. Jangan sampai terbuang ya, sayang ya. Kita aduk-aduk, kalau udah kita masukkan kembali. Nah, ini udah bersih tuh. Terus kita tutup wadahnya sampai rapet. Ini tutup ya. Kalau bisa kasih pemberat. Bagaimana sahabat Madrani? Caranya sangat mudah kan? Kita memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitar pekarangan rumah kita ataupun di kebun ya, untuk kita jadikan kompos, baik itu POC untuk cair ataupun POC padat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku berikutnya.